Bab 403, Bab 436 lawan 6. Sekarang, untuk pertandingan terakhir kompetisi ini, Shen Yi mengumumkan. Pertempuran tim. Kedua tim sekarang akan muncul. Tim kelas 1 mungkin memiliki antara 3 dan 7 orang. Tim kelas 2 mungkin nomor 1 kurang dari kelas 1. Suaranya tidak memiliki sedikit pun bias. Tidak, potong Penatua Kai. Tim kelas 2 menerjunkan jumlah kombatan yang sama dengan kelas 1. Petik 2. Dimengerti, kata Shen Yi tanpa mengedipkan mata. Tim kelas 2 akan bernomor sama dengan kelas 1. Seberapa besar tim kelas 1? Petik 2. Duduk bersila, Tang Wulin perlahan membuka matanya. Tim kelas 1 memiliki 6 orang. Petik 2. Yuanen Yehui menatapnya. Tatapan mereka berbenturan seperti semburan bunga api. Dia bisa melihat tekad yang menyala-nyala di matanya. Orang ini tentu saja sesuai dengan posisinya sebagai kapten tim mereka. Shen Yi beralih ke kelas 2. Tim kelas 2 dapat mengirim 6 orang. Anda semua punya waktu 3 menit untuk persiapan. Setelah itu, pertandingan akan dimulai. Petik 2. Di antara penonton, Wu Shiduo menatap Tang Wulin. Jari-jarinya bergerak-gerak ketika dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menahan kesunyian. Dia telah mendengar tentang kekuatan presiden kelas 2. Ini membuatnya ingin sekali melawannya. Tapi dia tidak mendapatkan hak untuk itu. Jika bukan karena dia dan Luo Guixing yang begitu keras kepala di masa lalu, mereka akan naik ke panggung itu juga. Tim kelas 1 terdiri dari Tang Wulin, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizhi, Su Xiaoyan, dan Xie Xie. Di ujung arena, Yuanen Yehui, He Xiaopeng, Bai Hanying, Yue Zhengyu, Ye Xingmo, dan Duan Hunxiao berkumpul. Di atas platform yang ditinggikan, Roh Kudus Douluo menoleh ke Penatua Kai dan tersenyum. Sisi mana yang menurutmu akan menang, Yue? Penatua Kai tertawa. Mengapa Anda bertanya kepada saya itu, Penatua Sister Yali? Tingkat pertama pada dasarnya sudah menang. Apakah kamu tidak memiliki iman pada mereka? Petik 2. Saya menyaksikan turnamen seleksi dan melihat sendiri betapa kuatnya siswa baru tahun ini. Mereka sebenarnya bisa mengirim 7 tim penuh dan meningkatkan peluang mereka untuk menang. Petik 2. Tim kelas 2 juga tidak lemah, kata Penatua Kai. Presiden kelas mereka, Yuanen Yehui, adalah siswa yang bekerja, memiliki 2 jiwa bela diri tingkat puncak, dan cukup pekerja keras. Saya menyadari kekuatan tim kelas 1 juga. Sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertarungan antara presiden kelas. Jika Tang Wulin dapat menjaga Yuanen Yehui, maka kelas 1 memiliki kesempatan untuk menang, tetapi itu masih akan sulit. Petik 2. Roh Kudus Douluo terkekeh. Kita lihat saja, aku di sini untuk menjadi wasit pertandingan. Dia berdiri, menarik perhatian semua orang. Melangkah dari peron, dia dengan lembut melayang turun ke panggung. Tang Wulin dan rekan-rekan setimnya menyelesaikan diskusi mereka yang hening dan berjalan ke atas panggung. Dia berdiri di depan timnya. Di sebelah kirinya adalah Xie Xie, Ye Xinglan kanannya. Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi diposisikan di belakangnya. Melihat bahwa lawan mereka telah naik panggung, Yuanen Yehui memimpin timnya juga. Karena belum melepaskan jiwa bela dirinya, Yuanen Yehui tampaknya tidak terlalu mengesankan dengan ukuran rata-rata. Namun, dalam sepersekian detik dia memejamkan mata dengan Tang Wulin, aura yang menindas mulai berputar di sekelilingnya. Tang Wulin mungkin sudah akrab dengannya, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia benar-benar menghadapnya sebagai lawan, dan seperti halnya dia sudah mengenalnya, dia sudah akrab dengannya. Dia tahu bahwa dia adalah jantung dari timnya, dan selama dia mengalahkannya, kemenangan akan menjadi milik kelas 2. 5 rekan satu timnya dengan cepat masuk ke posisi. He Xiaopeng berdiri di sebelah kirinya, Yue Zhengyu di sebelah kanannya. Ye Xingmo dan Duan Hunxiao berdiri di belakang mereka dengan Bai Hanying terjepit di tengah. Tang Wulin sudah menyusun rencana saat dia melihat bagaimana mereka diatur. Mempertimbangkan formasi pertempuran mereka seharusnya tidak memiliki master jiwa tipe dukungan. Semuanya harus berorientasi pada pertempuran. Bai Hanying itu mungkin tipe kontrol, jadi sisanya harus tipe serangan atau agility. Matanya beralih dari Bai Hanying ke yang lain. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu jelas tipe penyerangan. He Xiaopeng mungkin juga. Itu berarti Ye Xingmo dan Duan Hunxiao mungkin tipe agility. Komposisi tim mereka tidak akan seimbang tanpa tipe agility. Berdiri di salah satu ujung panggung, sedikit senyum bermain di bibir Roh Kudus Douluo ketika dia melihat di antara kedua tim. Anda memiliki 30 detik lagi, Shen Yi mengumumkan dari platform. Bersiap untuk bertempur. Petik 2. Tepat pada saat itu, Tang Wulin mengambil langkah ke depan, kekuatan memancar dari tubuhnya dalam gelombang.
Dia tahu bahwa Yuanen Yehui adalah batu penjuru dari tim lawan, dan sekarang dia sedang berpose. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi emas terang, aura besar yang menebal di sekitarnya. Suara gemuruh yang samar terdengar dari dalam tubuhnya. Sebuah nadi emas berkedip untuk hidup di pangkal lehernya, berdenyut dengan kekuatan. Yuanen Yehui mendesak auranya untuk melambung lebih tinggi sebagai respons. Mereka mengambil bagian dalam pertempuran wasiat sebelum pertandingan dimulai. Tang Wulin adalah gelombang yang tak terbendung sementara Yuanen Yehui adalah gunung yang tak tergoyahkan. Bentrokan tekad mereka membuat udara di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk. Tang Wulin mengerti bagaimana Yuanen Yehui yang tangguh, tetapi kekalahan tidak pernah terlintas di benaknya. Matanya selalu tertuju pada kemenangan. Mulai, tanpa memanggil jiwa bela dirinya, Tang Wulin melesat maju seperti bola meriam, meluncur lurus ke arah Yuanen Yehui. Cincin jiwa emas tunggal muncul saat dia mengaktifkan tubuh naga emas. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan dan sisik emas muncul di lengan kanannya, tangan berubah menjadi cakar naga. Cahaya kemudian berkumpul di sekitar cakar dan menjadi sarung tangan yang pas. Dengan gauntlet armor pertempuran emas yang megah, kekuatannya melonjak hingga puncaknya. Dia akan keluar dari liburan. Semua siswa kelas 2 terkejut. Namun, Yuanen Yehui mengambil tindakan dengan cara yang sama. Begitu pertandingan dimulai, dia melompat maju. Tubuhnya menjalani transformasi Titan Giant AP di udara. Saat dia selesai mentransformasi, dia mengaktifkan Diamond Titan. Dia menabrak panggung dengan gemuruh, melompat ke depan lagi untuk melambung langsung ke Tang Wulin. Pertempuran baru saja dimulai, namun para juara dari masing-masing tim sudah bentrok. Adapun rekan satu tim mereka semua melakukan hal mereka sendiri. Su Xiaoyan memegang tangan Gu Yue saat dia melangkah maju dan menyulap badai salju. Xie menghilang ke badai salju. Su Lizhi berdiri di tempat, bergumam nyanyian pada dirinya sendiri saat dia menghasilkan roti demi roti. Ye Xinglan menggantikan Tang Wulin di bagian depan formasi, berjaga-jaga atas mereka yang tetap. Di ujung lain panggung, siswa kelas 2 semua memanggil jiwa bela diri mereka. 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu muncul di sekitar He Xiaopeng. Jiwa bela dirinya adalah palu perak besar, yang kepalanya menyerupai bunga mekar penuh. Jiwa bela dirinya disebut palu perak 8 kelopak plum blossom. Sial baginya, itu hanya 1 palu, jika tidak, dia bisa dipalsukan dengan itu. Sama seperti Tang Wulin menebak, dia adalah seorang master jiwa tipe penyerangan. Yue Zhengyu juga memanggil jiwa bela diri malaikat sucinya. Cincin jiwa keduanya menyala dan sebuah pedang suci muncul di tangannya. Bersama dengan He Xiaopeng, ia maju di tim kelas 1 dalam serangan menjepit. Di belakang mereka, Ye Xingmo dan Duan Hun Xiao beraksi. Ye Xingmo menembak ke depan, sekarang memegang pedang di tangan. Bintang emas bersinar di dahinya. Dia bergerak sangat cepat, menyalip He Xiaopeng dengan sekali gerakan. Dengan yang lain, ia akan mencapai targetnya. Dalam napas yang sama, Duan Hun Xiao memanggil seruling dengan lambaian tangannya. 4 cincin jiwa berputar di sekitarnya, 2 kuning dan 2 ungu. Dia mengambilnya dari udara dan meniupnya, mengisi arena dengan nada melankolis. Itu membanjiri pesaing kelas 1, membuat mereka kewalahan. Ini adalah keterampilan jiwa kontrol kerumunan Duan Hun Xiao, Soul Tuning. Bab 404, Bab 404 Pertempuran Raja. Nada melankolis Duan Hun Xiao terus beresonansi di seluruh arena. Intensitas badai salju mulai melemah, jelas menunjukkan itu berdampak pada tim lain. Bai Hanying tersenyum dan mundur selangkah, membiarkan Duan Hun Xiao menggantikannya. Cabang pohon yang ditutupi bunga-bunga mekar indah muncul di tangannya. Ini adalah jiwa bela dirinya, bunga sakura. Dia mengayunkannya dengan penuh gaya, menyebarkan kelopak bunga ke udara. Mereka melayang ke teman satu timnya dan melepaskan cahaya lembut saat mereka beristirahat pada mereka masing-masing. Tang Wulin salah. Mereka memang memiliki master jiwa tipe dukungan. Itu Bai Hanying. Gerakan tunggal ini secara drastis meningkatkan kekuatan tim kelas 2. Di pusat arena, 2 presiden kelas bertemu. Sebuah ledakan merobek udara, tanah bergetar saat tinju mereka bertemu di udara. Yuanen Yehui terkejut menemukan dirinya didorong oleh kekuatan Tang Wulin. Aura emas di sekitar Tang Wulin berkobar saat ia mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan melompat mengejarnya. Meskipun Yuanen Yehui dikirim mundur, dia tidak menderita cedera nyata. Dengan ruang bernapas sekarang, dia membalas dan menggunakan air cannon, mengirimkan pemboman gelombang kejut kembali ke Tang Wulin. Duan Hun Xiao mengambil kesempatan ini untuk meniup surat lain. Kekuatan Tang Wulin merosot di bawah pengaruh nada itu. Namun ekspresi Tang Wulin tenang seperti air. Dia mengulurkan tangannya di hadapannya dan menggunakan controlling crane, Capturing Dragon.
Sebuah kekuatan jijik yang kuat menangkis serangan Yuanen Yehui ke samping. Memutar kepalanya, Tang Wulin mengirim pandangan ke arah Duan Hunxiao. Duan Hunxiao baru saja hendak membuat nada lagi, tetapi mata Tang Wulin menyala ungu saat ia secara spiritual menyerangnya. Soul Tuning adalah keterampilan jiwa kontrol kerumunan yang kuat. Begitu seseorang menjadi mangsa efeknya, akan sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Namun, efek ini butuh waktu untuk muncul. Itu adalah kesalahan fatal Soul Tuning. Saat Tang Wulin memotongnya, badai salju mendapatkan kembali kekuatannya yang dingin dan membengkak dengan cepat untuk menyelimuti seluruh medan perang. Pada saat inilah Ye Xingmo mencapai tim kelas 1. He Xiaopeng dan Yue Zhengyu mengikuti tepat di belakangnya, ketiganya membentuk ujung tombak untuk menembus formasi tim kelas 1. Mereka telah mempraktikkan taktik ini sebelumnya, jarak mereka satu sama lain sempurna. Ketiganya cukup dekat untuk saling mendukung pada saat yang bersamaan, namun cukup jauh untuk tidak saling menghalangi. Di sisi tim kelas 1, hanya Ye Xinglan yang menghalangi mereka. Ye Xingmo mengangkat pedangnya dan menusukkannya keluar di hadapannya, bintang emas di dahinya bersinar ketika seberkas emas memanjang dari ujung pedangnya. Ye Xinglan menyerang dengan pedangnya sendiri untuk bertemu Ye Xingmo. Taburan cahaya membuntuti di belakang pedangnya, menguraikan jalan yang diambilnya. Begitu kedua pedang bertemu, baptisan cahaya menelan panggung. Jeritan sengit logam terhadap logam menembus udara. Bentrokan itu menyapu pedang Ye Xingmo ke samping. 100 benang cahaya bintang meledak dari ujung pedang Ye Xinglan, mengancam untuk menelannya. Apakah ini penindasan jiwa bela diri? Kesadaran ini membuat Ye Xingmo terpana, tapi dia tidak tetap tak berdaya. Pedang Star Sign-nya mulai bersinar saat ia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Dia menjadi satu dengan pedangnya saat dia jatuh ke belakang, aura cahaya bintang berkumpul di sekelilingnya dan membelokkan benang cahaya bintang yang masuk ke kedua sisinya. Benang juga terbang ke arah He Xiaopeng, yang mengacungkan palu dengan kedua tangan seperti palu, melenyapkan utas dengan satu ayunan. Di samping He Xiaopeng, Yue Zhengyu menebas dengan pedang sucinya. 9 bayangan di pedangnya muncul di udara, dan sesaat kemudian, jalinan cahaya bintang yang bersilangan menyebar ke udara tipis. Dia tidak berhenti sama sekali saat melakukan ini dan terus maju pada Ye Xinglan. Saat Yue Zhengyu menebasnya, cincin jiwa pertama Ye Xinglan menyala. Cahaya bintang meledak dari pedangnya. Keterampilan jiwa ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan yang digunakan Ye Xingmo barusan, kecuali itu jauh lebih terang. Dia mengayunkan pedangnya untuk menemui Yue Zhengyu, dan dentang logam terdengar. Senjatanya telah dengan mudah dibelokkan, Yue Zhengyu mundur 2 langkah sementara Ye Xinglan mundur 1 langkah. Mereka dicocokkan secara merata. Ini adalah para siswa yang menyaksikan kelas 1 menatap kosong pada keduanya. Pemandangan itu bahkan membuat Wu Shiduo bingung. Awalnya tampak terburu-buru bagi Tang Wulin untuk bergegas maju tanpa peduli pada teman-temannya, tetapi Ye Xinglan membuktikan dirinya cukup kuat untuk memegang garis itu. Dia telah berhasil bertarung sendirian melawan 3 lawan. Ketiganya berada di kelas 2 dan memiliki 4 cincin jiwa atau hanya kekurangan jumlah itu. Namun Ye Xingmo dengan mudah ditekan oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu telah diblokir. Pergantian peristiwa ini benar-benar membingungkan He Xiaopeng. Meskipun menghadapi 3 lawan yang kuat, Ye Xinglan terus melanjutkan momentumnya. Dia menarik kembali pedangnya dan menjepit ujungnya di antara jari-jari tangannya yang lain. Dalam bentuk bela diri yang jelas, kakinya meluncur keluar dari bawahnya, dan dia menyerang dengan pedangnya. Pecahan cahaya bintang melesat keluar, langsung menuju Ye Xingmo sebelum dia bisa mendarat. Dia masih menggunakan hanya keterampilan jiwa pertamanya. Terjebak di udara, Ye Xingmo tidak punya cara untuk menghindar. Namun, seberkas cahaya suci datang terbang entah dari mana dan mencegat cahaya bintang. Sedikit rasa malu muncul di wajah Ye Xingmo karena dia tahu dia baru saja diselamatkan. Pada saat yang sama, He Xiaopeng mencapai Ye Xinglan. Dia mengetuk palu dan menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, Tremor Burst. Serangkaian ledakan menyewa udara, menelan semuanya dalam radius 3 meter. 8 kelopak Plum Blossom Silver Hammer milik He Xiaopeng bukanlah jiwa bela diri yang biasa. Itu memiliki firasat atribut ruang. Namun Ye Xinglan masih tidak menunjukkan rasa takut. Cincin jiwanya yang kedua menyala ketika dia merespons dengan pukulan pedangnya, jaring cahaya bintang langsung muncul. Jaring itu cukup lebar untuk mencakup He Xiaopeng dan Yue Zhengyu. Dia tidak akan mundur di hadapan hanya 3 lawan. Sementara itu, badai salju terus membangun kekuatan. Anginnya yang dingin menusuk belati dingin ke semua orang di tim kelas 2. Bahkan siswa yang berada di penonton yang paling dekat dengan panggung bisa merasakan suhu turun. Tang Wulin dan Yuanen Yehui bentrok sekali lagi di tengah panggung, mengguncang seluruh arena dengan gelombang energi.
Pertukaran mengirim mereka berdua terhuyung mundur. Mereka masih sama rata. Bab 405, Bab 405 Setan Titan. Dengan membawa kekuatan penuh dari darah drakoniknya untuk ditanggung dan menggunakan tubuh naga emas, Tang Wulin dan 3 cincin jiwanya mampu berdiri di atas tanah dengan Yuanen Yehui setinggi 5 meter yang kekuatannya didukung oleh Diamond Titan. Dari semua yang hadir, ini pasti yang paling mengejutkan Yuanen Yehui. Dia tahu bahwa Tang Wulin kuat, tetapi dia pikir dia tidak akan bisa menandinginya, terutama karena dia baru saja mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia yakin bahwa kesenjangan di antara mereka telah melebar. Namun kekuatan Tang Wulin melampaui semua harapannya. Armor tempur miliknya yang dilengkapi cakar naga sangat mengejutkannya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kekuatan cadangan untuk melawan efek menghancurkan cakar. Bahkan dengan basis kultivasi 4 cincin jiwa, dia tidak bisa turun dengan ringan sebelum serangan Tang Wulin. Seberapa kuat esensi darah orang ini? Bahkan dengan Diamond Titan diaktifkan, aku tidak bisa menyamai kekuatannya. Apakah ini perbedaan antara pria dan wanita? Itu tidak mungkin. Saya belum pernah bertemu pria sekuat dia sebelumnya. Tang Wulin merasa bebas. Esensi darahnya mengalir secara terbalik, halus dan tanpa hambatan. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, berkobar dengan kekuatan. Setiap serangannya menghantam seperti truk, terutama yang ia buat dengan lengan kanannya. Tantangan itu memperkuat efek dari esensi darahnya, menambah berat pada pukulannya, dan membuat cakar naga emasnya lebih mematikan dari sebelumnya. Dasar dari kekuatan armor pertempuran adalah kemampuan armor untuk melebur dengan penggunanya. Hanya ketika itu menjadi satu dengan penggunanya yang bisa melawan armor yang benar-benar memperkuat kemampuan penggunanya. Kemudian, dengan memeliharanya dan meningkatkan tingkat kompatibilitas, pengguna akan dapat memiliki armor tempur tumbuh lebih kuat bersama mereka. Meskipun Tang Wulin tidak membuat sarung tangannya dengan tangannya sendiri, dengan menempa bintang perak yang terbuat dari itu sangat cocok dengannya. Kekuatan esensi darahnya melebihi norma untuk memulai, tetapi dengan tantangan, kekuatannya mencapai ketinggian baru. Gauntlet sepenuhnya terintegrasi dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya, dan setelah beberapa hari beradaptasi dengannya, tantangan itu juga membawa kekuatan yang baru ditemukan padanya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Yuanen Yehui saat itu juga, dia bisa dengan mudah membuatnya sibuk. Tatapan Yuanen Yehui menajam, cincin jiwa pertamanya menyala, mati dengan yang ketiga untuk menggunakan kekuatan Titan. Tubuhnya yang besar sepertinya menjadi lebih kokoh, aura tak terhentikan mungkin tumbuh tebal di sekelilingnya. Dia selalu menjadi orang yang mudah, jadi dia menolak untuk menunjukkan kelemahan di hadapan kekuatan Tang Wulin. Keduanya bentrok lagi, panggung bergemuruh dari gelombang kejut yang diciptakan oleh tinju mereka bertabrakan sekali lagi. Kali ini, Tang Wulin yang kalah. Dia bergerak 8 langkah mundur sementara Yuanen Yehui hanya mundur 3 langkah. Namun, kehebatan armor tempur terlihat jelas sekarang. Mayoritas dampak telah dikurangi oleh ledakan cahaya bintang yang dilepaskan oleh tantangan Tang Wulin. Mempertimbangkan betapa kerasnya cakar naganya, dia hampir tidak mengalami kerusakan. Lengannya sedikit sakit. Dia memegang tangannya di depan perutnya, sisik-sisik di lengannya beriak seolah-olah bernafas. Mengambil serangan itu telah menghabiskan banyak staminanya, dan meskipun dia telah kehilangan pertukaran itu, dia tidak mengalami kemunduran yang sebenarnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, perutnya membengkak saat paru-parunya penuh dengan udara. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, aura emasnya membeku, dan raungan drakonik yang memancar keluar dari tubuhnya, bergema di udara. Dari tempat duduknya di atas platform, Scarlet Dragon Luo Zuoxi menatap dengan mata terbelalak. Bocah itu benar-benar berhasil. Aliran emas berkumpul di sekitar Tang Wulin untuk membentuk kepala naga ilusi di belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya ke langit dan raungan naga itu semakin kuat. Ruang di sekitarnya menjadi hiruk-pikuk, mencegah badai salju bahkan mendekatinya. Ekspresi muram muncul di wajah Yuanen Yehui. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, berjongkok rendah ke tanah, dan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya untuk pertama kalinya. Rambut yang menutupi tubuh Titannya berubah keemasan. Tubuhnya sedikit menyusut, tetapi sebagai gantinya, lengannya menjadi 2 kali lebih tebal. Membungkuk merangkak seperti gorila, bentuk terakhirnya memancarkan kekuatan primal, darah merah memenuhi matanya. Dia pergi ke kondisi mengamuk persis seperti babon berlian. Ini bukan keadaan mengamuk sederhana. Tubuh Yuanen Yehui juga telah berubah di bawah pengaruhnya, menggabungkan sifat terkuat dari Titan Giant Ape dan Diamond Baboon. Meskipun matanya merah sekarang, matanya masih jernih dan cerah. Keadaan mengamuk tidak mempengaruhi pikirannya. Ini adalah kekuatan skill jiwa keempatnya, yang dia dapatkan dari cincin jiwa keduanya, Devil Titan.
Sebagai hasil dari permusuhan antara darah Titan Giant Ape dan roh-roh babun berlian, dia telah mengalami cobaan yang berat yang mencoba untuk menyatu dengan jiwa roh. Dia hampir menghadapi penyimpangan kultivasi. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil menyatu dengan jiwa roh Diamond Babun dengan menggunakan jiwa bela diri malaikat jatuh untuk menekan dua garis keturunan yang antagonis. Konflik antara garis keturunan akhirnya menyebabkan mutasi pada jiwanya Titan Giant Ape. Ini menyebabkan bentuk Titan Giant Ape-nya menyusut dari 5 meter menjadi 4 ketika dia menggunakan Devil Titan. Namun, ini jelas tidak menandakan penurunan kekuatannya. Sebaliknya, kekuatannya meningkat sebanyak ketika dia menggunakan Diamond Titan. Selain itu, Devil Titan menggandakan potensi semua kemampuannya. Namun, kekuatan seperti itu datang dengan banyak pembatasan. Yuanen Yehui harus menggunakan kekuatan Titan dan Diamond Titan sebelum dia bisa mengaktifkan Devil Titan. Selanjutnya, dia harus menyatu dengan jiwa roh Diamond Babun saat menggunakannya. Dengan 3 keterampilan jiwa dan negara berserk bertumpuk di atas satu sama lain, dia mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini selama 3 menit. Tapi itu akan menjadi 3 menit yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Dia belum pernah menggunakan skill jiwa ini saat dia bertanding dengan Xie, namun dia sudah merasakan tekanan dari pertengkaran singkatnya dengan Tang Wulin. Dia tidak punya pilihan selain memainkan kartu ini. Kemilau emas gelap sekarang menutupi tubuhnya, kegilaan di mata merahnya membuat ketakutan semua orang yang melihatnya. Aura yang menindas di sekitarnya praktis bisa disentuh pada saat ini. Orang-orang di sekitarnya kesulitan bernapas. 3 menit, itu lebih dari cukup. Menonton dari ujung panggung, keheranan mewarnai wajah Roh Kudus Douluo. Anak-anak sangat maju hari ini. Dia sangat kuat hanya dengan 4 cincin. Luar biasa. Yuanen Yehui dengan ganas maju ke depan, mengayunkan tinju raksasa ke arah Tang Wulin. Sementara Yuanen Yehui menjalani transformasi Titan Iblisnya, esensi darah Tang Wulin telah pulih hingga mencapai puncaknya. Dia mendorong telapak tangannya ke depannya, kepala naga emas ilusi menderu bersama dengan gerakannya dan menembak ke depan. Segala sesuatu dalam radius 5 meter dari dirinya langsung dicelup emas. Dia melepaskan naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin mungkin tidak makan roti kacang kali ini, tapi dia telah menghabiskan 3 hari terakhir menyempurnakan naga emas mengejutkan surga. Yang dia keluarkan kali ini tidak lebih lemah dari yang dia gunakan melawan Wu Shiduo. Naga emas mengejutkan surga bertemu langsung dengan Yuanen Yehui. Gelombang kejut meletus dari pusat panggung di mana kedua kekuatan kuat bertemu. Itu merobek arena, mengaduk hiruk-pikuk udara dan debu dan mengguncang olah dengan petir memekakkan telinga. Debu menghilang dengan cepat, mengungkapkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui saling bertarung. Aura merah menyala mengelilinginya, dan tinjunya yang mengepal benar-benar berwarna emas, efek menerima naga emas mengejutkan surga. Kemudian keduanya tiba-tiba memisahkan diri dari satu sama lain, embusan angin naik ke ruang hampa energi yang tersisa di antara mereka. Embusan angin membuyarkan angin dingin dari badai salju di sekitar mereka. Detik berikutnya, keduanya menutup celah sekali lagi, saling melemparkan pukulan satu sama lain. Gelombang kejut yang bahkan lebih keras mengguncang arena, penghalang yang menutupi panggung sedikit goyah sebelum kekuatan gabungan keduanya. Bentrokan itu membuat Tang Wulin terbang mundur, dan dia menabrak penghalang, memantul darinya dan ke tanah. Yuanen Yehui, di sisi lain, berhasil berdiri, tetapi auranya sedikit memudar. 5 garis darah bisa terlihat di tangan kanannya, lengan kanannya terkulai lemas di sisinya. Meskipun terluka, Yuanen Yehui tidak menyerah pada serangannya. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju di tengah badai salju dengan air canon. Yuanen Yehui sangat kuat, semua siswa yang menyaksikan dengan napas tertahan. Wu Shiduo, yang sangat yakin akan kekuatannya, mengepalkan tangannya dengan erat. Bisakah saya berdiri berhadapan dengan Yuanen Yehui? Bahkan jika saya menggunakan Hell White Tiger, saya hanya akan bertahan 1 menit melawannya. Keterampilan jiwa miliknya terlalu mendominasi. Itu bahkan lebih kuat dari Tiger White Hellku. Saya dikalahkan setelah Tang Wulin melepaskan serangan itu, tetapi dia masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Semburan udara yang datang dari pukulan Yuanen Yehui tidak berwarna saat ini. Itu adalah emas yang tumpul, menembus badai salju dengan mudah. Dia mengerti bahwa orang terkuat kedua di tim Tang Wulin adalah Gu Yue. Dia tidak tahu apakah Tang Wulin masih bisa bertarung, tapi selama Gu Yue masih berdiri, maka kemenangan belum menjadi milik mereka. Sementara lengan kanannya belum hancur dalam bentrokannya dengan Tang Wulin, efek hantaman cakar naganya masih diaktifkan secara singkat dan sangat melukainya. Transformasi Devil-Devilnya sekarang tinggal 1 menit lagi.
Dia harus mengamankan kemenangan timnya di menit itu. Bab 406. Bab 406 Pembukaan dalam kekacauan. Bentrokan antara Tang Wulin dan Yuanen Yehui untuk sementara menciptakan celah besar dalam badai salju Guyue, gelombang kejut yang dihasilkan menghalangi pergerakan kedua tim. Meskipun ada bahaya, dua sosok melintasi panggung dalam sekejap cahaya perak. Namun, semua orang terlalu sibuk untuk memperhatikan mereka. Terutama Su Lisi. Dia melempar roti demi roti pada rekan satu timnya untuk menjaga agar cadangan kekuatan jiwanya tetap diratakan, sambil meluangkan waktu untuk membela Gu Yue dan Su Xiaoyan. Memperhatikan bahaya yang dialami Tang Wulin, dia melempar sanggul langsung ke arahnya. Apakah itu Bun Brutus? Yuanen Yehui mengenalinya dari petualangan mereka di Menara Roh Arwah. Aku tidak bisa membiarkannya memakannya. Dia meninju lagi, mengirimkan meriam udara ke arah sanggul, ledakan keemasan dari udara menyerang dan melenyapkannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya dari Gu Yue kembali ke Tang Wulin. Dia tidak bisa fokus pada orang lain sampai dia benar-benar mengalahkannya. Tang Wulin berjuang berdiri dan menyeka darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Dia tidak mundur atau mencoba menghindari Yuanen Yehui. Sebagai gantinya, dia maju ke depan untuk menyambutnya. Raungan drakonik bergemuruh dari kedalaman tubuhnya sekali lagi, dan keduanya bertabrakan di udara. Yuanen Yehui mengarahkan pukulan ke bahu Tang Wulin, tapi dia menahannya. Mempertimbangkan kondisinya yang terluka, dia takut bahwa dia akan secara fatal melukainya jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi Tang Wulin memperhatikan ini. Menggerakkan kakinya ke samping, dia merunduk di bawah pukulannya. Dia membuat untuk meraih lengan kanannya dengan cakar dan menyapu kaki kirinya di belakang lututnya. Itu adalah teknik bergulat dari Tang Sekte. Ini mengejutkan Yuanen Yehui, tetapi hanya sesaat. Dia memulihkan akalnya dengan cepat dan menginjak kaki kirinya ke atas panggung. Tanah retak dan berguncang di bawah kekuatannya, membuat Tang Wulin tidak seimbang dan memaksanya untuk kehilangan genggamannya. Mengambil keuntungan dari sikapnya yang patah, Yuanen Yehui melemparkan pukulan ke bahunya, tidak lagi peduli dengan kondisi Tang Wulin. Tang Wulin memutar bahunya ke belakang saat tinjunya memukulnya, berusaha mengurangi sebanyak mungkin kekuatan yang dia bisa. Retakan bergema terdengar saat Tang Wulin terbang mundur, memantul melintasi panggung seperti ragdoll. Kepedulian melintas dalam pikiran Yuanen Yehui, tapi dia mendorongnya ke samping dan terus maju ke arah Tang Wulin. Ini adalah pertandingan, dan dia mewakili semua kelas 2 sekarang. Kekalahan bukanlah suatu pilihan. Saat mereka berdua berkelahi, perubahan tiba-tiba terjadi di sisi lain dari medan perang. Sepasang angka muncul dari badai salju, muncul di garis belakang tim kelas 2. Itu adalah Xie Xie dan Shadow Dragon klonenya. Xie Xie menusuk belati ke arah bahu Bai Hanying. Karena ini bukan pertarungan yang nyata sampai mati, dia menahan diri untuk tidak memotong lehernya. Xie Xie yang lain mendekati Duan Hun Xiao seperti kilat, menusuk belati ke tangannya sebelum dia bisa memainkan nada lain. Xie Xie menangkap Bai Hanying yang sama sekali tidak sadar, tapi dia masih bereaksi seketika. Belati Xie Xie melewati ruang kosong ketika tubuhnya lenyap dalam kelopak bunga sakura, hanya untuknya muncul kembali dalam jarak yang cukup dekat. Sebagai seorang guru jiwa tipe pendukung, wajar saja jika ia memiliki keterampilan jiwa yang menyelamatkan jiwa untuk saat-saat seperti ini. Sementara itu, Duan Hun Xiao menjentikkan pergelangan tangannya untuk menemui belati Xie dengan serulingnya. Xie Xie ini menarik belati sebelum dia memukul seruling dan mundur dengan Ghost Shadow Perplexing Step. Kemudian dia mulai mengelilingi Duan Hun Xiao. Dengan kekuatannya sendiri, Xie Xie membuat mereka berdua sibuk. Dia hanya memilih momen ini untuk menyerang karena dia telah menunggu badai salju mendapatkan kembali intensitasnya dan sepenuhnya menyelimuti panggung untuk mengaburkan visi semua orang. Di garis depan, Ye Xingmo telah benar-benar ditekan oleh Ye Xinglan. Dia babak belur, kelelahan, dan darah merembes dari dadanya, mengalir dari luka-luka di mana benang-benang cahaya bintangnya telah memotong ke dalam dirinya. Ye Xinglan saat ini terkunci dalam pertempuran melawan Yue Zhengyu dan He Xiaopeng. Star God Sword-nya menari-nari di udara saat dia berganti-ganti di antara tiga keterampilan jiwanya, menghujani mereka dengan serangan mematikan. Dia menggunakan keterampilan jiwanya dengan sempurna. Masing-masing hanya memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Meskipun menghadapi dua lawan yang kuat sendirian, dia tidak pernah dipaksa untuk bertahan. Ye Xingmo tidak diragukan lagi adalah orang yang berada di posisi terburuk di medan perang. Berjuang Ye Xinglan mengurangi dia menjadi setengah kekuatan aslinya. Setelah beberapa kali bertukar dengan dia, setiap kali mengalami penindasan jiwa bela diri, dia menyadari bahwa jiwa bela dirinya adalah pedang Star God. Penindasan jiwa bela diri adalah fenomena langka yang hanya terjadi dengan jiwa bela diri yang sama-sama berasal.
Garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin yang menekan segala sesuatu dengan darah drakonik adalah contoh sempurna dari hal ini. Pedang Star Sign Ye Xingmo adalah jiwa bela diri yang kuat, tapi pedang Star God benar-benar melampaui itu. Dia dan Ye Xinglan berasal dari klan yang sama, tetapi jiwa bela dirinya adalah varian. Pedang Star God hanya muncul 7 kali dalam semua sejarah klan Ye. Pengguna pedang Star God selalu menjadi kepala klan Ye dan memimpin mereka menuju generasi baru kemakmuran. Ye Xinglan adalah pewaris generasi ini untuk pedang Star God. Itu wajar bahwa Ye Xingmo akan memiliki wajah masam sekarang. Tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan pengguna pedang Star God dengan pedang Star Sign-nya. Jiwa bela dirinya telah benar-benar ditekan. Jadi satu-satunya pilihan adalah mengubah target. Dia melepaskan diri dari Ye Xinglan dan mengarahkan pedangnya ke Gu Yue dan Su Xiaoyan. Dia tidak khawatir dengan rekan setim ini. Timnya juga memiliki wakil presiden mereka, Duan Hunxiao, yang kekuatannya hanya kedua dari Yuan Yehui. Dia juga punya banyak trik di lengan bajunya. Percaya pada kekuatan timnya, dia memutuskan untuk mencoba dan mengeluarkan 2 gadis dan pemimpin jiwa tipe makanan. Ye Xingmo menyodorkan pedang Star Sign-nya, mengarah langsung ke Gu Yue. Tetapi pada saat yang sama, cahaya bintang muncul di bawah kakinya. Hubungannya dengan pedangnya terputus, dan telapak tangan putih murni menamparkan kepalanya. Dingin-dingin menusuk tubuhnya, matanya hanya melihat putih sekarang. Combo Star Will Suckless dari Su Xiaoyan dan kontrol elemen Gu Yue membuat mengalahkan master jiwa sesederhana itu. Ye Xingmo berjalan di jalur seorang guru jiwa tipe agility, jadi pertahanannya tidak banyak untuk memulai. Hanya 1 detik dari kendali absolut dengan Star Will Suckless yang diperlukan untuk menghentikannya. Su Xiaoyan telah menghabiskan seluruh pertempuran menunggu pembukaan ini. Tak satu pun dari kemampuannya yang lain yang banyak dibicarakan, bahkan Blizzard-nya. Kekuatan terbesarnya adalah belenggu Starwell-nya. Meskipun memiliki efek sederhana, jumlah cara yang bisa digunakan dalam pertempuran tidak terbatas. Jika digunakan pada saat yang tepat, itu bisa mengubah gelombang pertempuran. Gu Yue menoleh ke Su Xiaoyan. Bantu Xinglan, saya akan membantu Wulin. Lampu hijau menyelimutinya dan dia berlari ke Tang Wulin. Waktunya telah tiba. Dalam 3 menit yang mereka miliki sebelum pertandingan, Tang Wulin merencanakan untuk Gu Yue dan Su Xiaoyan untuk memikat salah satu lawan mereka agar mudah dicopot. Selama mereka bisa mengeluarkan satu anggota tim kelas 2, mereka bisa melanjutkan ke fase selanjutnya dari rencananya. Tugas Xie adalah mengambil keuntungan dari badai salju untuk melancarkan serangan secara diam-diam pada support atau tipe master jiwa. Ye Xinglan dituduh menjaga lawan-lawannya sibuk. Sekarang, saatnya Tang Wulin dan Gu Yue bergabung untuk mengalahkan Yuan Yehui. Yuan Yehui mengirim Tang Wulin terbang dengan serangan pemboman gemuruh lainnya. Ketakjuban memenuhi mata merahnya. Ini sekarang kedua kalinya dia benar-benar meronta-ronta. Dia pikir tidak mungkin baginya untuk bangkit lagi, tapi dia membalikkan harapannya. Tang Wulin berjuang berdiri sekali lagi dan memutar bahunya dengan meringis kesakitan. Kemudian dia menagihnya sekali lagi. Apakah dia terbuat dari baja? Yuan Yehui tidak berani meremehkan Tang Wulin. Dia menyaksikannya menghancurkan binatang jiwa drakonik secara instan sebelumnya, jadi dia mengerti betapa mematikan cakar naga emasnya. Setelah pertukaran singkat lainnya, dia mengirimnya terbang lagi. Pada saat itu, Gu Yue tiba. Dia mengangkat tangannya dan mengirim rentetan es dan bila angin yang melesat menuju Yuan Yehui. Ini mengejutkan Yuan Yehui. Apa yang kamu lakukan mendekatiku? Seorang master jiwa tipe elemental yang memasuki jarak dekat hanya mencari kematian. Bab 407. Bab 407 Pertukaran. Yuan Yehui tidak repot-repot menghindari serangan Gu Yue. Devil Titan meningkatkan pertahanannya sama seperti meningkatkan kekuatannya. Bahkan serangan Tang Wulin, yang diberdayakan oleh tubuh naga emas, hanya mengirim kesemutan melalui tubuhnya. Rentetan bila angin dan es hanya menggelitiknya. Dia menepuk Gu Yue dengan jengkel, tapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan, seuntai rumput Blue Silver melilit pinggang Gu Yue dan menariknya pergi. Tang Wulin telah merangkak kembali dari lantai sekali lagi dan menarik Gu Yue keluar dari bahaya. Namun, bahkan saat dia mundur, Gu Yue terus melepaskan serangan elemental menyerang Yuan Yehui. Orang ini, dia sekuat kulit. Yuan Yehui meninju Gu Yue, kali ini mengirimkan hembusan udara padanya, tetapi Tang Wulin menariknya keluar dari jalan lagi. Dia kemudian memberi Yuan Yehui semangat baru, melemparkan roti ke mulutnya saat dia berlari. Abun kacang haus darah. Yuan Yehui langsung mengenalinya. Itu sebabnya Gu Yue berlari. Dia mengantarkan roti kacang. Yuan Yehui tahu bahwa Titan Setan tidak akan bertahan lama. Dia sudah menemukan kesulitan untuk mengalahkan Tang Wulin,
tapi sekarang dia memiliki bun kacang berdarah. Jika dia tidak menyelesaikannya sekarang, maka mustahil baginya untuk menang. Efek Blood Touch pasti akan bertahan lebih lama dari transformasinya. Saya tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti dia. Dia menguatkan dirinya, resolusi berkilauan di matanya. Dia mengangkat lengan berototnya lalu menghancurkannya ke atas panggung. Tanah bergemuruh dan bergetar, gelombang seismik menyebar keluar dan mengetuk Tang Wulin dan Gu Yue ke udara. Yuanen Yehui segera melanjutkan serangannya. Dia melompat kedua dengan kecepatan kilat dan meninju mereka. Tang Wulin baru saja menelan roti kacang ketika gelombang kejut itu menjatuhkannya ke udara. Efek dari sanggul tersebut belum juga terasa. Tetapi pada saat krisis itu, hal yang paling tak terduga terjadi. Dalam sekejap perak, Tang Wulin dipindahkan ke sisi Gu Yue. Dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dan mendorong telapak tangannya keluar untuk menemui tinju Yuanen Yehui. Hanya mereka yang memiliki mata paling tajam yang dapat melihat itu. Tepat sebelum telapak tangannya bertemu dengan kepalan tangan Yuanen Yehui, kilatan energi warna-warni muncul di dalamnya. Itu adalah pusaran ruang, cahaya, air, api, dan bumi. Detik berikutnya, tinju Yuanen melakukan kontak, dan Gu Yue dan Tang Wulin berputar mundur. Tang Wulin tanpa sadar membungkus tubuhnya di sekitar tubuh Gu Yue saat mereka dikirim terbang. Namun Yuanen Yehui juga tidak keluar dari bursa tanpa cedera. Pusaran unsur telah menempel di lengannya dan mulai menyebar, mengirimkan menggigil di sekujur tubuhnya. Kekacauan unsur, Roh Kudus Douluo menatap dengan mata terbelalak. Semua Douluos berjudul pada platform di atas bergerak ke tepi kursi mereka. Seekor ular emas kecil muncul dalam kilatan cahaya, membungkus Tang Wulin dan Gu Yue untuk melunakkan pendaratan mereka. Itu menyerap dampak saat mereka memantul ke tanah, memungkinkan Tang Wulin tetap berdiri saat mendarat. Dia berhasil tersandung beberapa langkah bahkan dengan Gu Yue di tangannya. Setelah tergelincir berhenti, Tang Wulin batuk seteguk darah. Tubuhnya telah menerima cukup banyak pukulan dari berputar-putar dengan Yuanen Yehui. Bahkan setelah makan roti kacang, tubuhnya terasa berat. "Bagaimana kabarmu?" tanya Gu Yue. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja." Efek Blood Touch mulai muncul. Petik 2. "Baik, pergi bantu Xinglan kalau begitu. Saya bisa menangani ini." Petik 2. "Baik." Tang Wulin mengambil 2 napas dalam-dalam, lalu berlari menuju Ye Xinglan. Sementara keduanya berbicara, Yuanen Yehui telah melambaikan tangannya dengan panik dalam upaya untuk melepaskan diri dari efek pusaran air. Pada akhirnya, dia berhasil membubarkan 5 elemen yang menempel padanya, tetapi tidak sebelum rambut di lengannya rusak parah. Demi melakukan pukulan telak, dia bahkan menggunakan lengan kanannya yang patah dalam serangan yang baru saja dilontarkannya, mengandalkan kemauan murni untuk menggerakkan tulang yang patah. Kekuatannya berkurang. Iblis Titan sedang kelelahan. Gu Yue mengambil langkah menuju Yuanen Yehui. Begitu jari-jarinya menyentuh tanah, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak, hanya untuk muncul kembali langsung di depan Yuanen Yehui. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi saat dia dengan tenang mengangkat telapak tangan dan menusukkannya ke Yuanen Yehui. Energi merah, kuning, dan biru menyelimuti serangan telapak tangan itu. Dia terlibat dalam jarak dekat. Yuanen Yehui bereaksi secara naluriah dengan pukulan, hanya untuk Gu Yue menghilang dalam kilatan perak sekali lagi. Sepersekian detik kemudian, dia muncul di sisi Yuanen Yehui. Dia memukul Yuanen Yehui dengan telapak tangannya yang triwarna, energi unsur yang berputar meledak saat bersentuhan. Bahkan dengan semua kekuatan yang mengisi tubuh besar Yuanen Yehui, pemogokan ini membuatnya mundur ke belakang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang kaget. Gu Yue terus berteleportasi di sekitar Yuanen Yehui, menghindari setiap pukulan pada saat terakhir yang mungkin, melawan dengan serangan telapak tangan 3 elemen, lalu berteleportasi lagi. Jika Yuanen Yehui membanting lantai untuk membuat gelombang kejut, maka Gu Yue menyerang dari atas. Dia seperti hantu, tidak mungkin ditangkap. Para siswa kelas 2 yang menyaksikan itu kaget. Kelas 1 ada yang seperti ini. Sudah cukup mengejutkan bahwa Tang Wulin bisa bertarung dengan Yuanen Yehui. Tapi sekarang Gu Yue muncul dan bermain-main dengannya dengan gaya pertempuran yang tidak lazim ini. Bahkan seseorang yang ahli dalam kontrol spasial seperti Luo Guixing tidak bisa mempercayai matanya. Seberapa kuat Gu Yue, dia berteleportasi tanpa henti. Kekuatan spiritualnya harus luar biasa. Lalu ada 3 elemen pemogokan telapak tangan. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu cepat? Dia tidak pernah menunjukkan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan di turnamen seleksi, kekuatannya masih dalam ranah masuk akal. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? 2 ledakan tiba-tiba terdengar dari sisi lain panggung, terus setelah yang lainnya. Yang pertama datang dari He Xiaopeng,
yang dikirim mundur oleh rentetan benang cahaya bintang. Su Xiaoyan telah mengakarnya di tempat dengan belenggu Star Wheel-nya. Ye Xinglan kemudian mengambil keuntungan dari pembukaan ini untuk melepaskan rentetan benang cahaya bintang. Sesaat setelah itu, cahaya putih menyelimutinya, dan dia menghilang. Dari dua lawan Ye Xinglan yang tersisa, satu telah dikalahkan. Detik berikutnya, lawan keduanya, Yue Zhengyu, maju dengan kekuatan besar. Pedangnya yang bercahaya meledak dengan api suci, dan dia menebasnya ke Ye Xinglan, menyerang pedang Stargotnya dengan sudut yang aneh. Ye Xinglan memutar untuk menghadapi pukulan dan mengumpulkan pertahanan terbaik, tapi itu membuatnya terbang, tubuhnya meletus dalam api suci. Cahaya putih menyelimutinya, dan dia meninggalkan panggung, setelah tersingkir juga. Saat itulah Tang Wulin tiba di sisi medan perang itu. Dia melirik tempat Ye Xinglan dan menggeram. "Oh Xinglan, kamu terlalu sombong untuk kebaikanmu sendiri." Dengan kekuatannya, Ye Xinglan tidak akan memiliki masalah mengulur sampai Tang Wulin mencapainya, tetapi dalam kesombongannya, dia memilih untuk membawa pertempurannya ke kepala. Dia menyerang dan berhasil mengeluarkan He Xiaopeng. Dengan melakukan itu, dia membiarkan dirinya terbuka untuk Yue Zhengyu. Meskipun dia akhirnya jatuh ke pedangnya, dalam situasi 1 lawan 2, dia berhasil menjatuhkan satu lawan dan melelahkan yang lainnya. Dia sudah menunjukkan kekuatannya. Para siswa kelas 1 dan 2 di antara hadirin menyaksikan dengan napas tertahan. Di sisi kelas 1, Ye Xinglan telah tersingkir. Kelas 2 telah kehilangan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Kelas 1 sekarang memiliki keunggulan. Itu 5 lawan 4, bab 408. Bab 408 situasi yang mengerikan. Setelah mengirim Ye Xinglan, Yue Zhengyu memperhatikan situasi. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa timnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan segera mengambil tindakan. Aura suci menyelimutinya, dan dia mengangkat pedang suci. 3 cincin jiwanya mengambil kemilau yang intens pada saat yang sama. Dia menyala seperti bola lampu, bersinar seperti matahari itu sendiri. Gelombang suci yang kuat mungkin meluncur darinya. Dengan pedangnya terangkat untuk menembus langit, cahaya suci turun di sekelilingnya. Seluruh panggung berjemur dalam kemegahan yang cemerlang, hamparan awan keemasan berkumpul di langit di atas. Pemandangan itu membuat semua orang kagum. Penghakiman, suara Yue Zhengyu bergema di seluruh arena, seluruh panggung bergetar di hadapan kekuatan sucinya. 3 sinar keemasan jatuh pada Tang Wulin, Su Lizhi, dan Su Xiaoyan. Mereka menelan mereka dalam sekejap, sosok mereka menghilang. Balok terbuat dari energi suci murni. Di dalam mereka, Su Lizhi dan Su Xiaoyan merasa seolah-olah jiwa mereka naik ke alam yang lebih tinggi. Mereka tidak merasakan sakit atau penderitaan, hanya kehangatan yang menenangkan. Namun, kekuatan jiwa di tubuh mereka menyembur keluar dari mereka tanpa terkendali. Dalam sekejap mata, setengah dari cadangan kekuatan jiwa mereka hilang. Kemudian kelemahan menguasai tubuh mereka. Sebelum ini bisa berlanjut lebih jauh, 2 sinar putih ditembakkan. Mereka mengganggu sinar energi suci, mengambil tempat mereka di Su Xiaoyan dan Su Lizhi untuk mengusir mereka dalam sekejap cahaya. Keduanya tersingkir. Tidak ada yang mengira Yue Zhengyu akan meledak dengan kekuatan seperti itu. Serangannya membawa kekuatan dari 3 keterampilan jiwanya, memiliki kekuatan untuk melarutkan energi di dalam tubuhnya target tubuhnya. Gelombang pertempuran telah berubah dalam sekejap. Saat kedua rekan satu timnya tersingkir, cincin jiwa emas Tang Wulin bersinar cerah. Aura emas berkobar di sekitarnya dan melawan cahaya suci. Dibandingkan dengan aura brilian Yue Zhengyu, aura Tang Wulin memiliki sedikit kegelapan. 5 garis emas gelap mengiris cahaya suci dan melanjutkan ke Yue Zhengyu. Retakan spasial muncul di sekitar Yue Zhengyu ketika garis-garis mendekatinya. Dalam kilatan cahaya putih lain, Yue Zhengyu menghilang dari panggung. Dengan hanya lambaian tangannya, Roh Kudus Douluo menyelamatkan siswa lain dari bahaya fatal. Dan Yue Zhengyu juga tersingkir. Tang Wulin mungkin telah mengalahkan Yue Zhengyu dengan menggunakan Golden Dragon Dread Claw dan Blue Silver Golden Array, tetapi ia tidak datang dari cahaya suci tanpa cedera. Segera setelah balas dendam, dia jatuh ke satu lutut, terengah-engah. Pemboman terkonsentrasi dari penghakiman suci telah menghabiskan energi Tang Wulin dan menghapus efek brutalitas. Setelah menerima pemukulan dari Yuanen Yehui, dan sekarang ini, cadangannya sekarang menjadi kering. Tim kelas 1 sekarang menemukan dirinya menghadapi situasi yang mengerikan. Jika Tang Wulin tidak bisa terus bertarung, maka hanya Gu Yue dan Xie Xie yang tersisa. Lebih buruk lagi, pada saat itu, Duan Hunxiao memojokkan klon Xie Xie. Seperti yang diharapkan, kelas 2 lebih kuat pada akhirnya. Keyakinan berkilauan di mata siswa kelas 2. Kelemahan membebani tubuh Tang Wulin. Pertempuran ini telah menempatkannya di bawah tekanan paling besar.
Dia telah berjalan kaki ke kaki dengan Yuanen Yehui dan membuatnya tetap sibuk, telah mengambil ledakan penuh kekuatan suci, dan bahkan telah mengumpulkan kekuatan yang masih harus dia keluarkan untuk Yue Zhengyu. Tapi pertempuran belum berakhir, tidak ada pihak yang menang. Tang Wulin mendorong tanah dengan tangan kanannya, bergoyang dan terlatih-tatih sampai dia menemukan pijakannya. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan mulai menggerakkan mereka dalam lingkaran. Aliran esensi darahnya terbalik sekali lagi. Saat dia melakukan itu, pertarungan antara Gu Yue dan Yuanen Yehui mencapainya. Gu Yue menari seperti hantu, sosoknya berkedip-kedip di sekitar Yuanen Yehui. Setiap kali dia muncul, serangan telapak tangan tiga elemen dengan cepat mengikuti. Terlepas dari semua kekuatannya, yang bisa dilakukan Yuanen Yehui adalah membela diri secara pasif. Saat hitungan mundur pada durasi Titan Iblis mencapai akhirnya, ekspresinya menjadi lebih gelap dan dengan cepat memburuk. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh untuk pertandingan ini. Dia merahasiakannya sehingga hanya sedikit yang bisa tahu. Jika dia menggunakannya, jenis kelaminnya yang sebenarnya akan terungkap. Namun, kekuatan Gu Yue jauh melebihi harapannya. Bukankah dia seharusnya penyerang jarak jauh? Bagaimana dia bisa menyingkat elemen dan menggunakannya dalam pertempuran jarak dekat seperti ini? Meskipun Iblis Titan melakukan kekuatan pertahanannya ke tingkat yang mengesankan, Yuanen Yehui masih perlu memindahkan kekuatan jiwa melalui tubuhnya untuk menghilangkan energi unsur yang ditinggalkan oleh masing-masing serangan telapak tangan Gu Yue. Energi unsur dengan cepat terakumulasi di tubuhnya, bergabung bersama untuk menghasilkan efek yang lebih kuat. Jika Yuanen Yehui dalam kondisi puncak, dia tidak perlu takut pada Gu Yue. Dia bisa saja menggunakan serangan jarak jauh untuk memaksanya pergi. Teleportasi memang kemampuan yang kuat, tapi Yuanen Yehui bisa saja menciptakan gangguan spasial dengan pukulan kekuatan penuh. Itu, dengan sendirinya, akan mencegah Gu Yue dari teleportasi di semua tempat. Sayangnya untuk Yuanen Yehui, efek Devil Titan hampir berakhir. Kekuatannya sudah menurun drastis. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia juga tidak bisa mempertahankan bentuk Titan Giant AP-nya lebih lama. Kekuatan jiwanya hampir habis. Bahkan jika dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh, kekuatan tempurnya akan menerima pukulan besar. Apa yang dapat saya? Pada saat itu, suara melodi yang tajam menembus udara. Di sisi lain medan perang, dua sosok terhuyung mundur dan menyatu menjadi satu. Xie tersandung, hampir jatuh ke tanah. Dia tidak memiliki cara untuk bertahan melawan serangan Duan Hunxiao. Mata Duan Hunxiao memiliki tepi yang dingin pada mereka. Meskipun menjadi master jiwa tipe kontrol timnya, dia gagal menghentikan master jiwa tipe agility musuh untuk menyerang rekan satu timnya. Dia merasa sangat terhina. Dia memiliki harga dirinya sendiri, dan Yuanen Yehui adalah satu-satunya orang di kelasnya yang dia hormati. Xie menggunakan serangan mendadaknya untuk membuat Bai Hanying dan Duan Hunxiao berantakan, kemudian bekerja dengan klonnya untuk membuat mereka sibuk. Namun, tiruannya telah dihilangkan dan dia tidak lagi memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk memanggil yang lain. Duan Hunxiao tidak membiarkan kesempatan ini sia-sia. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia meniup serulingnya. Pekikan menembus udara, aura mengerikan menyelimuti Xie. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, Deat Song, serangan gelombang suara yang juga mempengaruhi pikiran target. Bai Hanying memilih momen ini untuk bertindak. Dia melambaikan cabang di tangannya, menyebarkan kelopak bunga sakura ke udara. Kelopak itu melayang ke Yuanen Yehui. Saat mereka menyentuhnya, punggungnya tegak, keganasan kembali ke tatapannya, dan aura putih berkilauan menyelimutinya. Dengan kekuatannya pulih, dia menginjak tanah. Ruang dalam radius 10 meter miliknya bengkok dan bergetar. Gu Yue tiba-tiba muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Setelah mundur beberapa langkah, dia mengambil posisi bertarung. Shen Yi dan Wu Zhangkong mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Yuanen Yehui perlahan melangkah ke Gu Yue. Dengan Xie sepenuhnya dikendalikan oleh Duan Hunxiao, nasibnya diputuskan. Tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran ini. Kelopak bunga sakura Bai Hanying seperti jembatan antara dia dan Yuanen Yehui. Dia mengungkapkan senyum manis ketika dia menatap punggung Yuanen Yehui. Keterampilan jiwa ini disebut jembatan kekasih. Setelah terbentuk, itu menghubungkan cadangan kekuatan jiwa pengguna dan target. Koneksi tersebut memungkinkan Bai Hanying untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke Yuanen Yehui. Dengan akses ke cadangan kekuatan jiwa penatua jiwa, wajar saja bahwa Yuanen Yehui akan dapat terus bertarung dalam bentuk Titan Giant AP-nya. Pertempuran hari ini penuh dengan kejutan. Dengan skema Tang Wulin dan kekuatan Ye Xinglan, tim kelas 1 telah mampu mengalahkan Ye Xingmo dan He Xiaopeng. Namun,
Mereka tidak menyangka Yue Zhengyu melepaskan serangan sekuat itu. Su Xiaoyan dan Su Lizi telah dieliminasi dalam sekejap. Meskipun Tang Wulin menurunkan Yue Zhengyu dengan cepat setelah itu, jalur pasokan mereka sudah terputus. Situasi tim kelas 1 hanya memburuk dari sana, namun tim kelas 2 masih memiliki Yuanen Yehui, Duan Hunxiao berdering 4, dan Bai Hanying tipe dukungan. Jelas pihak mana yang akan menang. Deru naga memenuhi panggung. Tubuh Tang Wulin bersinar emas saat dia berjalan ke sisi Gu Yue. Keduanya sekarang berdiri bahu-membahu. Pada saat itu, cahaya putih menyala dan sia-sia menghilang dari medan perang. Dia muncul kembali di samping Roh Kudus Douluo sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan lagu kematian lagi. Duan Hunxiao berbalik menghadap mereka Tang Wulin dan Gu Yue. Sekarang 2 lawan 3. Jika Tang Wulin dalam kondisi puncak, maka mungkin ada harapan. Namun, karena efek Blood Touch menghilang, dia dalam kondisi lemah. Aura emasnya tidak semegah biasanya. Dengan hanya dia dan Gu Yue yang tersisa, tidak ada harapan untuk kemenangan. Yuanen Yehui berhenti dan menatap mata Tang Wulin. Menyerah. Petik 2. Bahkan jika mereka kalah, mereka sudah mendapatkan cukup banyak kemenangan. Ada perbedaan usia 3 tahun antara nilai di Shrek Academy. Kesenjangan kekuatan yang diciptakan oleh 3 tahun seperti langit dan bumi. Tapi Tang Wulin tidak bisa menyerah di sini. Tatapan Tang Wulin tidak memiliki ketenangan seperti biasanya. Tekad masih menyala terang di dalamnya, begitu terang sehingga matanya menyerupai sepasang bola api. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil melangkah maju, raungan naga semakin keras dengan setiap langkah. Dia berhenti agak jauh di depan Gu Yue. Dia menatapnya kosong, pemandangan bahunya yang lebar memenuhi matanya. Duan Hunxiao membawa serulingnya kembali ke mulutnya. Dengan kilatan dingin di matanya, dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk meniup. Jika Tang Wulin dan Gu Yue tidak kebobolan, dia akan segera meluncurkan serangannya. Yuanen Yehui menghela nafas. Mengalahkan lawannya dalam pertarungan adalah rasa hormat. Aku seharusnya tidak bertanya. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Dia perlahan mengangkat cakar naganya dan memeras sisa kekuatan terakhir di tubuhnya, mendorong cincin jiwa emasnya bersinar terang sekali lagi.